Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan, syahrun unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi, fa inna taqwa ra'su kulli sa'adah, kama anna ittiba'al hawa madaru kulli syaqawah, fattaqullaha haqqa taqwa. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Manarul Amal Universitas Mercubuana, yarhamukumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, taufik, dan inayahnya. Siang ini kembali kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang megah ini. Harapan dan doa kita semoga kita senantiasa sehat walafiat dan semua amal aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, siam kita dan qiyam kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salam kita mohon pada Allah, semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara melaksanakan berbagai perintah Allah dan terus berusaha semaksimal sekuat tenaga kita untuk menjauhi berbagai larangan-larangannya. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yarhamukumullah, kita wajib untuk menjaga kualitas amal Ramadan kita, khususnya siam dan qiyam kita. Satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan mengenai fardunya puasa Ramadan Allah turunkan pada tahun kedua Hijriah, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa kepada kalian sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita pasti akan menjadi muttaqin, kita pasti akan menjadi maghfurin, karena Rasulullah juga menyampaikan selain ayat ini yang menjamin bahwa kita menjalankan puasa ini tujuan yang paling pokok, kita pasti akan menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu kita akan menjadi maghfurin, orang yang diampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dalam hadis yang lain, bukan sekedar berpuasa tetapi juga yang qiyam Ramadan. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dan juga yang qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas mengharap ridho Allah, maka Allah akan ampuni seluruh dosa yang pernah dilakukannya. Kaum muslimin, mari kita jaga kualitas puasa kita, bukan hanya menjaga yang membatalkan. Yang membatalkan puasa secara fikih hanya 5. Pertama, al-aklu, makan. Yang kedua, asyurbu, minum. Yang ketiga, al-jima'u, hubungan badan. Yang keempat adalah al-qoyu amdan, atau muntah secara sengaja. Dan yang kelima adalah al-istimna'u bil yad.
au bi ghairil yad, yaitu berupaya untuk mengeluarkan sperma di siang hari Ramadan, itu pun membatalkan puasa. Bukan hanya 5 ini, tetapi kita mesti menghindarkan al-makruhat. Beberapa yang dimakruhkan ketika kita sedang menjalankan puasa, setidaknya ada 15 hal. Yang pertama untuk kita hindarkan yaitu shaumul wisal, puasa ngebleng. Sudah jelas maghrib tetapi ditunda-tunda, nggak mau buka. Karenanya di mobil, di motor kita sediakan kalau kena maghrib di jalan untuk segera takjil. Itu yang pertama, jangan menunda-nunda, itu makruh hukumnya. Yang kedua, al-qiblah wa muqaddimatul jima', mencium pasangan dan muqaddimah jima', bermesraan. Ini bulan Ramadan untuk dihindari. Karenanya kalau kita mau menikahkan anak, cucu atau menikah, untuk jangan dekat-dekat bulan Ramadan. Rasulullah selalu mencontohkan menikahkan ini di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah, jangan bulan Sya'ban, karena bulan madunya akan terganggu dengan Ramadan. Yang ketiga, dimakruhkan at-tarafuhu bil mubahati kabtibi naharon wa syammit tibi wal hammam, berileks atau relaksasi dengan hal-hal yang mubah seperti menggunakan minyak-minyak wangi yang berlebihan di siang hari dan berulang kali mandi. Ini termasuk makruh. Kalau biasanya mandi 2 kali, jangan kemudian lebih dari 2 kali. Yang keempat, dimakruhkan untuk kita tinggalkan, karena definisi makruh itu adalah ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi, sesuatu yang jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak dosa, tetapi akan berkualitas puasa kita kalau 15 hal ini untuk kita hindari. Yang keempat adalah dzauqut ta'am, mencicipi masakan. Ibu-ibu biasanya kalau ragu antara garam atau lada yang dicemplungin ke wajan sehingga dicicipi, itu hukumnya makruh. Dicicipi dilepeh makruh, dicicipi ditelan batal. Yang kelima, jam'ur riqi fil fami qasdan tsumma ibtila'i, sengaja mengumpulkan ludah di dalam mulut lalu setelah penuh ditelan, itu makruh. Yang keenam, dahnus sarib watibi wal kahli, melumuri minyak wangi di kumis atau menggunakan minyak wangi yang berlebihan, dan juga al-kahlu yaitu memakai sipat mata atau celak. Dan yang ketujuh untuk kita hindari di bulan Ramadan ini adalah al-hijamah, bekam. Baik bekam untuk diri kita maupun bekam orang lain. Ini untuk kita hindari di bulan Ramadan supaya berkualitas ibadah puasa kita. Yang kedelapan, as-siwaku ba'da zawal, melakukan gosok gigi setelah duhur hingga maghrib. Kalau sebelum duhur masih belum terkena hukum makruh. Dalilnya adalah hadis Rasulullah, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski, sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Karenanya setelah selepas zuhur sampai maghrib untuk dihindari gosok gigi atau siwak. Yang ke-9, makruh hukumnya untuk sebaiknya kita tinggalkan al-madmadah wal istinsak li ghairil wudu, kumur-kumur atau menghirup air ke hidung tetapi bukan dalam rangka wudu. Tantar ke wastafel, tantar kumur-kumur pakai lasrin atau pakai hal lain, itu juga sebaiknya kita hindari di bulan Ramadan. Lalu yang ke-10 termasuk dimakruhkan adalah al-ightisalu wat tabarrudu bi thawbil muqtalli, mandi berulang kali dan mengenakan handuk basah ditaruh di kepala untuk tabarrud atau untuk mendinginkan badan. Ini makruh kita hindari sebaiknya supaya berkualitas ibadah puasa kita. Para hadirin kaum muslimin muslimat, kaum mukminin jamaah sholat Jumat. Yang ke-11, al-mubalaghah fil madmadah wal istinsak fil wudu, kumur-kumur atau juga menghirup air ke hidung tetapi berlebihan di dalam wudu sekalipun, yang biasanya 3 kali maka lebih dari 3 kali terkena hukum makruh.
Dan yang ke-12, mudawatu nahril asnan naharon, menggunakan obat atau semacam tetes, ya, tetes gigi atau gusi atau obat mata di siang hari bulan Ramadan, sebaiknya kita hindari. Lalu yang ke-13, jangan salah kaprah, al-iktsaru bin naumi naharon, memperbanyak tidur di siang hari. Itu sekalipun naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, tetapi kalau kita jalankan, kita lakukan seharian penuh, mulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore tidur terus, bukan sekedar makruh, malah haram karena meninggalkan sholat zuhur dan asar. Karenanya hal-hal yang sederhana ini untuk terus kita jaga supaya kita bisa meningkatkan kualitas ibadah yang sedang kita jalankan, dan masih ada 3 minggu ke depan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan juga bisa menjalankan siam dan qiyam dengan baik. Lalu yang sebelum terakhir, yang ke-14, fudulul qawli wal amal, mengucapkan, menyampaikan kalimat-kalimat dan perbuatan yang kurang ada faedahnya, yang tidak manfaat. Bahkan sebaiknya kita menghindari 5 hal dalam beribadah puasa. Karena Rasulullah bersabda, khamsun yufattirna shaimah, ada 5 hal yang bisa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Yang pertama, al-kadzibu, bohong. Di bulan Ramadan sebaiknya hindari betul bohong. Kalau di luar Ramadan dilarang, terlebih lagi di Ramadan. Lalu yang kedua, al-ghibatu, ghibah, ngomongin kejelekan orang di belakangnya. Dan yang ketiga adalah an-namimatu, atau perbuatan yang sifatnya provokatif dan pelakunya disebut provokator, atau bahasa Jawanya tumbak cucuan. Ini untuk kita hindari selama bulan Ramadan. Lalu yang keempat adalah sahadatuz zuri, atau memberikan kesaksian palsu, termasuk mirip dengan bohong. Dan yang kelima, yang terakhir adalah an-nadhru bisyahwah, melihat sesuatu yang menimbulkan irahi. Ini harus kita hindari, sekalipun hanya melalui gadget, untuk kita hindari di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, ini termasuk dimakruhkan, adalah tarkus shaimi baqiyatat ta'ami baina asnanihi. Orang yang sedang berpuasa sengaja menunda-nunda, menghilangkan sisa makanan yang nyempil di gigi, atau yang bahasa Jawanya adalah selilit. Ini sebaiknya untuk segera dibuang, karena kalau tersisa di situ hukumnya makruh. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan kita terus bisa mempertahankan qiyam Ramadan kita dengan rutin dan tanpa absen. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi binafsihi wa tanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa ayyadahu bil mu'minina min ibadihi, faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin, khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina fi hadha syahril mubarak Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.